orang tua abai karena mungkin juga nggak ngerti. Nah kemudian dengan berjalannya waktu klien saya sekarang kebanyakan malah orang tua yang merasa saya dulu itu mungkin ADHD ya Bu, jadi saya eksekutif fungsinya jelek. jadi sering seperti itu, jadi klien-klien saya jadi gitu ya Bu ya. Misalnya ya kebetulan memang kemarin nemenin salah teman-teman yang S2 ya magister itu, salah satunya memang magang di tempat saya, jadi menggali tentang eksekutif fungsi. Jadi bikin screening akhirnya untuk orang tua gitu. Jadi memang tadinya memang untuk anak berkebutuhan khusus ya Pak ya, tapi berkembangnya sekarang memang malah banyak anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus yang orang tua juga baru tahu gitu bahwa itu sudah ada sebetulnya. Nah, jadi sekarang kalau kita bicara tentang gejala ADHD, jadi semua orang jadinya. Jadi kalau kita misalnya sekarang kita random aja SD manapun, karena tadi anak-anaknya tidak terdidik, ya akhirnya anak normal pun jadi seperti ADHD. Nah jadi ini, kalau bagi saya sendiri mungkin lebih karena banyak ketemu dengan orang dewasa di beberapa perusahaan, banyak orang-orang yang akhirnya fungsi eksekutifnya jelek. Jadi berarti kalau eksekutif function berarti kan disfungsi eksekutif dysfunction gitu ya. Jadi banyak orang akhirnya yang mengalami eksekutif dysfunction. Nah kalau di perusahaan itu banyak, sederhananya gini ya, jago dia kalau berteori tapi nggak bisa mengeksekusi. Pinter dia dalam perencanaan tetapi gampang tergoda. Misalnya dia kalau ada pekerjaan tim, ketika dia lagi asik nih dengan satu alur tugas, di titik tertentu dia ngerasa ada alur tugas lain yang menarik ditinggalin. Nah, jadi justru di dalam dunia pekerjaan itu banyak orang yang kita ngamatin mengalami disfungsi eksekutif. Nah kadang-kadang nih disfungsi eksekutif ini seringkali kalau di pekerjaan itu dianggapnya nih orang ini perfeksionis atau apa, padahal enggak gitu. Memang dia tidak terlatih untuk menuntaskan tugas, tahu mana godaan mana tidak, gimana ngadepin godaan. Nah itu kan mohon maaf, itu kan pelajaran kalau sejak anak-anak sebenarnya sih udah tamat itu. Kalau godaan kayak gini, nahan-nahannya di mana, mengalihkan perhatian kemana. Nah, orang-orang ini bahkan kita ngelatihnya persis seperti anak ADHD jadinya, walaupun dia bukan ADHD. Aduh, Kang. Coaching ya Pak ya? Ngelatihnya dengan latihan dan coaching. Ngelatihnya latihan coaching, bahkan pendampingan di awal-awal. Sengaja kita bikin beragam godaan. Misalnya nih, saya pernah itu kerjasama dengan Wijaya Karya. Nah, ini ke para insinyur nih. Kan ciloko tenan gitu kalau tema-tema project gagal gitu, gara-gara mereka tergoda. Nah, misalnya nih, ini orang akan mengerjakan sebuah project yang urutannya A, B, C. A nih lagi jalan, dia lagi fokus. Tiba-tiba temennya bilang, wah sebelah sana kayaknya projectnya mengasihkan, sana dulu yuk. Itu banyak orang yang nggak bisa nahan. Jadi nggak bisa nahan, nggak bisa mengatakan tidak dan nggak bisa nahan betul-betul. Gitu. Jadi seakan-akan dia kayaknya harus dipuaskan segera tuh pergi ke sana. Walaupun barangkali dia tahu akan diomelin, akan apa. Nah jadi seperti anak ADHD kan mirip tuh. Diomelin nggak peduli lah. Yang paling penting hasratku, perhatianku teralih gitu. Terpenuhi. Dan itu rupanya tidak mudah gitu, di orang-orang dewasa itu. Karena mereka menyadari. Mereka cuma ujung-ujungnya terganggu. Kenapa kok aku menjadi orang yang berkinerja buruk, kemudian juga timku kecewa, bosku juga ngomel-ngomel gitu ya. Saya kecenderungannya nggak mau menggunakan istilah disorder lah untuk sementara, defisit aja gitu ya, karena memang mereka tidak ada yang melatihnya. Dan kalau kita lihat gitu ya, nggak ada kaitannya dengan luka masa lalu ini sih, terlambatnya atau tidak dilatihnya ketika sejak dini, sehingga terlambat ya ke bawah-bawah kalau udah dewasa. Dan rupanya, nah
era milenial ini, era di mana kita muda medsos, itu makin memperparah. Makin memperparah sejumlah orang untuk katakan saja mengelola fungsi eksekutifnya. Apalagi banyak orang yang barangkali malas ngedidik anak, kemudian ketimbang gue ribut sama anak, udahlah pokoknya anak lihat aja nih. Nah, yang makin sulit karena yang namanya megang handphone pun godaan kan jadinya. Pengen nonton pun godaan. Jadi anak nggak bisa misalnya membuat jadwal apa yang penting adalah godaan juga. Nah ini, jadi kalau saya cermati saat ini ternyata fungsi eksekutif defisit itu banyak gitu. Nah ini memang belum masuk ke DSM, ya. Belum masuk ke DSM. Tema-tema ini belum masuk ke ICD juga sebagai diagnosa, tetapi trennya makin lama makin banyak. Nah, yang kayak gini, silokone nggak bisa diterapi dengan terapi singkat, nggak bisa. Dia benar-benar harus dilatih sampai benar-benar terjadi mielinisasi di dalam benaknya lah. Jadi ibaratnya sampai sebuah perilaku itu terjadi kan butuh 40 hari lah paling tidak, sampai benar-benar dia dilatih sampai benar-benar mielinnya itu adalah nyambung betul gitu. Nah, karena kalau enggak ya lewat aja gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Hipnoterapi nggak bisa kalau orang fungsi eksekutif ini, karena tadi dia udah kadung aliran yang lancarnya ini di dalam benak itu tuh alirannya tadi disorganize gitu ya, tidak tertata, tidak teratur, saenake dewe. Nah, jadi barangkali kalau saya ngamatin orang, kamu saenake dewe, nggak bisa tuh kita tuduh kayak gitu. Ya, karena nggak terlatih dan nggak ada yang melatihnya, dan orang tua juga terlibat harus ya terlibat bertanggung jawab di dalam tema itu. Gitu. Nah, menjadi menariknya beda dengan disleksia saya rasa ya. Kalau disleksia kan udah tantangan khusus tuh ya. Ada tantangan khusus lah kalau kita bicara disleksia. Ada psikolog di Surabaya, dia juga punya anak disleksia, bukan Bu Laksmi itu ya. Dan dia sampai sekarang itu mengkhususkan di disleksia. Semua keluarganya disleksia. Sampai dia dalam rangka supaya anaknya ini bisa ngikutin kelas, sampai dia cari sekolah yang bisa ya dilatih sekolah itu menerima anak disleksia, termasuk cara menangani disleksia. Sampai dia rela melatih seluruh guru-guru di situ supaya bisa memahami anak disleksia. Nah, itu beda cerita. Nah, sekarang nih ada anak-anak normal tetapi keliru penanganan. Keliru penanganan karena dianggap hal seperti itu nggak penting. Kalau untuk generasi milenial itu menjadi lebih sulit ya Pak. Karena saya pengalaman anak pintar banget aja 147 ya Pak. Itu kan datang ke saya, dia bilang, Bu, saya ADHD. Kok tahu? Iya. Bu, saya ADHD. Terus saya sudah baca semua, saya baca di SM5, Bu. Katanya gitu dia. Ya, terus gimana? Ya, ini ada yang salah kayak saya. Dia sudah lulus cum laude dari ITS, tapi dia ngerasa mau S2 itu nggak tahu takut, nggak tahu bingung. Kemudian dia nggak bisa untuk masuk ke S2 itu, dia harus membuat tulisan, itu dia nggak jadi tulisan. Iya. Kemudian saya menggunakan screening yang ada namanya itu memang banyak banget aspek di situ kan ada. Kalau yang pakai SPL itu ada 11 ya Pak. Iya. Ada 11 aspek itu yang bagus cuma 3, yang buruk itu 7. Iya. Jadi tantangan kitanya 7 ya. Iya. Kemudian saya waktu itu sih mencoba coaching kepada dia. Iya. Hanya sampai 4 pertemuan Pak, dia sudah mundur. Iya, iya. Dan nggak mau ketemu saya lagi. Iya. Padahal di pertemuan terakhir, oke, saya dapat insight ini sampai jingkrak-jingkrak gitu ya di ruang praktek saya gitu. Saya kan seneng ya Pak ya.
ternyata berikutnya nggak datang. Saya tanya kenapa? Enggak Bu, saya nggak gitu, saya nggak bisa mempertahankan tugasnya Ibu dalam waktu seminggu aja saya nggak bisa. Saya kasih tugas Pak. Iya. Seminggu aja saya nggak bisa gitu. Jadi saya merasa gagal sebagai individu. Tapi kemudian saya ketemu dia dia konseling ke anak yang psikolog muda. Iya. Saya merasa bahwa mungkin bicara saya itu terlalu, kan saya baby boomers ya Pak. Iya. Mungkin terlalu tua gitu loh. Terus tapi kalau Bapak tadi bilang seperti itu berarti memang ngobrol sama anak milenial itu memang tidak mudah dan membiasakan, memaksa dia untuk melakukan padahal hal sederhana yang saya tugaskan itu Pak. Untuk coba tulis walaupun satu paragraf gitu. Nggak bisa itu. Dan dia ngerasa gagal banget gitu. Dan jadinya memang kalau dari pengalaman di perusahaan ya, hadapin orang-orang yang eksekutif function deficit ini, jadi mau tidak mau kita ngukur tuh. Pertama ngukur kemampuan perencanaan. Menarik tuh. Jadi misalnya nih ada orang insinyur, dia insinyur baru diterima di Wijaya Karya sebagai si orang yang rekruternya psikolog dari Unpad mengatakan ini adalah katakanlah kandidat terbaik. Saya bilang jangan sulit puji-puji karena kamu bisa jadi kecewa. Nah, perencanaannya bagus. Ya, jadi menggunakan ya adalah teknik itu kan ada yang namanya grafik S dan segala macam bagus. Tapi waktu itu kita buat sebuah situasi simulatif ya, untuk supaya dia bisa menjalankan rencana-rencana itu dalam bentuk dummy. Di situ baru kelihatan. Jadi rupanya dulu tuh dia kuliah bisa lulus itu lebih karena dia jago rencana dan dia rayu teman-temannya untuk mengeksekusi. Oh, yang ngerjain teman-temannya. Ya karena dia punya duit ya kan, dia punya duit, dia orang anak kaya segala macam, dia suruh orang aja gitu kayak gitu. Nah kalau di dalam tugas kelompok kan nggak ketahuan tuh siapa yang mengerjakan siapa tidak. Nah jadi setelah saya amati saya cuma nanya aja sama yang bersangkutan, ini sampai kapan menurut Anda akan punya tim yang akan siap dukung Anda? Nah, dia sampai satu titik kesadaran bahwa di titik tertentu saya bisa jadi akan bermasalah karena ujung-ujungnya saya sendiri. Nah, jadi tampaknya selama orang yang bersangkutan belum ada hasrat untuk dia melakukan perubahan, sulit kita. Karena yang terjadi adalah orang yang bersangkutan tidak hanya resisten. Resisten tuh gampang, cuma nolak doang dia. Oh enggak, kerjain tugas lo, nah, resisten. Tetapi yang terjadi di orang-orang seperti ini adalah reaktansi. Reaktansi itu apa? Reaktansi itu lebih buruk daripada resistensi. Reaktansi itu adalah sebuah respon yang sangat negatif terhadap permintaan kita. Jadi kalau reaktansi itu kira-kira kayak gini. Kalau misalnya Anda punya anak perempuan dan Anda komentari anak perempuan Anda supaya merapikan kamar. Nah, resisten cuman aku Bu, cukup. Tapi kalau reaktansi makin dibuat acak-acakan tuh kamar. Nah, itu namanya reaktansi. Jadi reaktansi itu respon yang lebih mengerikan gitu. Lebih mengerikan. Nah, tema-tema reaktansi itu paling banyak kalau kita misalnya saja di konseling orang-orang yang seperti terkena katakanlah ketergantungan zat gitu ya, narkoba. Makin Anda komentari, oh Anda katanya mau berhenti, kok nggak berhenti sih? Wah, dia makin parah itu. Nah, itu adalah namanya reaktansi. Nah, di teman-teman yang eksekutif function deficit ini, kalau approach kita nggak tepat, bukan makin baik tuh, ya malah makin ocang alias makin ngaco. Ya. Nah karena itu memang, nah berarti nih di antara seluruh pendekatan yang wajib kita miliki itu apa? Nah saya ngamatin ya dari beberapa approach itu kayaknya teknik yang dikuasai oleh Miller dan Rolnick, yaitu motivational interviewing, sangat membantu tuh. Karena problemnya bukan di keterampilan sebenarnya.
problemnya adalah di motivasi mereka ingin melakukan perubahan. Nah, jadi kalau kita lihat berarti karena kalau itu belum ketemu, ya belum ketemu semua orang itu pada dasarnya itu kan berada di dalam ambivalensi. Kita tahu kita harus berubah, tapi kita belum melakukan perubahan. Keadaan ambivalensi itu gitu. Saya tuh punya tujuan loh. Tujuan saya bagus. Apa tuh? Saya pengen bikin buku. Sejak kapan Anda pengen bikin buku? 10 tahun yang lalu. Udah dilakukan belum? Udah laku loh ya. Waduh,